Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Jadi warahmatullahi pada wabarakatuh. kesempatan kali ini kami dari kelompok 6 akan membahas tentang perpindahan kalor. Slide selanjutnya, Mas. Nah, jadi di sini anggota kelompok kami ada 4 orang, yaitu saya sendiri, Syuhada Rifki, kemudian Irwan Rizky Ramadan, Diki Dwi Saputro, dan juga Rangga Putra Habib An-Najjar. Selanjutnya, apa itu perpindahan kalor? Perpindahan kalor merupakan suatu proses di mana energi panas berpindah dari benda atau sistem yang memiliki suhu lebih tinggi menuju benda atau sistem yang memiliki suhu lebih rendah. Proses ini terjadi secara alami sebagai akibat dari perbedaan suhu, dengan tujuan mencapai kesetimbangan termal antara kedua benda atau sistem tersebut. Dalam konteks ini, energi panas akan terus mengalir hingga suhu kedua benda menjadi sama atau hampir sama sehingga tidak ada lagi perpindahan panas yang terjadi secara signifikan. Konsep dasar struktur atom. Materi tersusun atas atom-atom yang memiliki partikel-partikel subatomik atau proton, neutron, elektron yang bergetar saat menerima energi panas. Perpindahan kalor terjadi melalui energi kinetik atom atau partikel yang bertambah sehingga getaran atom meningkat dan energi disalurkan dari atom yang lebih panas, atom yang lebih dingin. Dalam bahan padat, atom berikatan kuat dan tersusun rapat sehingga perpindahan panas melalui getaran vibrasi atom atau elektron bebas sangat efektif atau kondusif. Konduksi. Ikatan antar molekul mempengaruhi cara energi panas disalurkan. Ikatan kuat seperti ikatan kovalen dan ionik memfasilitasi perpindahan energi lebih efektif dibandingkan ikatan lemah seperti gaya Van der Waals. Pada padatan, molekul terikat erat sehingga energi panas mudah disalurkan secara langsung. Pada cairan dan gas, ikatan antar molekul lebih longgar sehingga perpindahan panas terjadi melalui pergerakan molekul atau konveksi dan tumbukan antar molekul. Padan. Molekul tersusun rapat dan bergetar di posisi tetap. Perpindahan panas dominan melalui konduksi. Transfer energi melalui vibrasi atau atom dan transfer elektron atau khusus logam. Cair. Molekul lebih bebas bergerak. Perpindahan panas berlangsung melalui konduksi yang dominan melalui konveksi atau perpindahan massa yaitu gas. Yang terakhir gas. Molekul sangat bebas bergerak dan jarak antar molekul lebih jauh, sehingga perpindahan panas terjadi melalui konveksi dan radiasi. Konduksi relatif lambat karena energi perlu dipindahkan lewat tumbukan molekul jarak jauh. Untuk bentuk perpindahan kalor, yaitu ada tiga, lewat konveksi, konduksi, dan radiasi. Yang pertama itu konduksi. Konduksi adalah perpindahan kalor melalui suatu benda tanpa mengakibatkan perpindahan massa benda tersebut terjadi karena tumbukan dan getaran antar molekul, molekul atau atom dalam benda. Efektif dalam efektif pada bahan padat yang memiliki ikatan antar molekul yang kuat. Bahan logam umumnya pengantar panas yang baik karena adanya elektron bebas yang memindahkan energi. Penerapan dalam kehidupan itu memasak menggunakan panci atau wajan yang mengantarkan panas dari kompor ke makanan. Yang kedua itu ada konveksi. Adalah perpindahan kalor yang terjadi melalui perpindahan zat cair atau gas yang panas dan bergerak dari suatu tempat ke tempat lain. Perpindahan ini melibatkan pergerakan massa fluida yang memindahkan energi panas. Terjadi dua jenis konveksi, yaitu konveksi alami karena perbedaan densitas dan konveksi paksa menggunakan alat seperti kipas. Penerapannya dalam kehidupan itu
pemanasan ruangan yang menggunakan pemanas ruangan yang menghangatkan udara sekitar. Baik, yang selanjutnya itu ada bentuk apa? Bentuk. Ya, bentuk yang ketiga yaitu radiasi. Radiasi adalah perpindahan kalor melalui gelombang elektromagnetik, terutama dalam bentuk sinar inframerah. Tidak memerlukan medium perantara sehingga kalor dapat berpindah melalui ruang hampa atau bisa disebut dengan vakum. Semua benda dengan suhu di atas 0 Kelvin memancarkan radiasi panas. Terus penerapan dalam kehidupan sehari-hari, misalnya seperti sinar matahari yang menghangatkan tubuh melalui radiasi. Bisa kita lihat di sini ada lilin yang ditutup atau dikelilingi dengan tangan, sehingga tangan terasa panas. Hangat, bukan panas ya. Lalu, jadi kesimpulan dari materi ini bisa kami sampaikan, yaitu perpindahan kalor adalah proses penting yang terjadi dalam tiga bentuk utama, yaitu konduksi, konveksi, dan radiasi. Masing-masing dengan karakteristik unik yang dipengaruhi oleh struktur atom, ikatan molekul, dan fase bahan. Ketiga mekanisme ini tidak hanya menjelaskan fenomena fisika dasar, tetapi juga memiliki aplikasi praktis yang luas dalam kehidupan sehari-hari seperti dalam teknologi pemanasan, memasak, dan pengendalian suhu lingkungan. Pemahaman ini membantu kita mengoptimalkan penggunaan energi dan meningkatkan efisiensi dalam berbagai bidang. Ya, jadi itu materi yang dapat kami sampaikan tentang perpindahan kalor. Kami mohon maaf apabila ada kesalahan kata dalam penyampaian materi ini. Terus jika ada pertanyaan, bisa ditaruh di kolom komentar. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.